kelompok 3 ingin menjelaskan pernyataan standar akuntansi keuangan 1 atau PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan untuk memenuhi tugas mata kuliah intermediate 2. Berikut adalah anggota dari kelompok 3 bersama saya Vidyarini dan teman saya Alfia, Erlangga, Wulandari, Raihan, dan Yudhistira. Agenda yang akan kita bahas di sini, yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup PSAK 1, yang kedua ada perbedaan PSAK 1 tahun 2013 dengan tahun 2009, dan yang ketiga adalah laporan keuangan. Agenda yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan dan ruang lingkup PSAK 1. Tujuan umum PSAK 1 ialah untuk menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan yang bertujuan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Dan untuk mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup PSAK 1. Yang pertama, entitas menerapkan PSAK 1 dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Yang kedua, PSAK 1 tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah, karena entitas syariah mengacu pada SAK tersendiri. Yang ketiga, PSAK 1 tidak diterapkan bagi struktur dan isi laporan keuangan interim ringkas yang disusun sesuai dengan PSAK 3. Dan yang terakhir, PSAK 1 berlaku bagi seluruh entitas, termasuk entitas yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan terpisah sebagaimana diatur dalam PSAK 4. Untuk agenda yang kedua, kita akan membahas perbedaan PSAK 1 tahun 2013 dengan PSAK 1 tahun 2009. Pertama yaitu perbedaan judul laporan. Pada PSAK 1 2013 berjudul laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sedangkan PSAK 1 2009 berjudul laporan laba rugi komprehensif. Untuk definisi sendiri, pada PSAK 1 2013 tidak memberikan definisi, baik laba rugi, pemilik, penyesuaian reklasifikasi, ataupun total laba rugi komprehensif. Sedangkan pada PSAK 1 2009 memberikan definisi, baik laba rugi, pemilik, penyesuaian reklasifikasi, dan total laba rugi komprehensif. Selanjutnya terdapat perbedaan komponen laporan keuangan. Untuk penyajian laporan keuangan tahun 2013 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan informasi komparatif. Sedangkan pada PSAK 2009 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu untuk informasi komparatif, pada PSAK 1 2013 itu menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan, seperti informasi komparatif minimum dan informasi komparatif tambahan. Sedangkan pada PSAK 1 2009 tidak terdapat peraturan tersebut, baik persyaratan penyajian dan pengungkapan. Baik, yang terakhir yaitu penyajian penghasilan komprehensif lain. Untuk PSAK 1 tahun 2013 disajikan berdasarkan kelompok, yaitu pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi, dan yang kedua ada pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Untuk PSAK 1 tahun 2009 itu disajikan dalam kelompok penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, ada agenda yang terakhir yaitu laporan keuangan. Untuk agenda yang ketiga ini, kami akan membahas mengenai laporan keuangan menurut PSAK 1, yang kedua, penyajian informasi dalam laporan keuangan, yang ketiga ada komponen laporan keuangan, yang keempat ada karakteristik umum penyajian laporan keuangan, dan yang terakhir kami akan membahas struktur dan isi penyajian laporan keuangan. Baik, di sini ada laporan keuangan menurut PSAK 1.
Pengertiannya itu, laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksud sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Baik, saya akan melanjutkan di slide 16 yang menjelaskan penyajian informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama ada aset. Aset atau aktiva merupakan seluruh kekayaan milik individu atau kelompok badan usaha. Selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas yaitu adalah hutang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan atau dilakukan pada masa yang akan datang pada pihak lain. Liabilitas adalah kebalikan dari aset yang merupakan sesuatu yang dimiliki. Selanjutnya ada penghasilan dan beban. Dan selanjutnya ada arus kas, dan yang terakhir ada ekuitas atau equity, yaitu hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dalam jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Di slide selanjutnya ada komponen laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif selama periode, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas selama periode, yang keempat ada laporan arus kas selama periode, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Dan yang terakhir ada informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Dan di slide selanjutnya ada karakteristik umum penyajian laporan keuangan. Nah, ini ada berbagai macam. Yang pertama ada penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap PSAK. Yang kedua ada kelangsungan usaha. Yang ketiga ada dasar akrual. Yang keempat ada materialitas dan penggabungan. Yang kelima ada saling hapus. Yang keenam ada frekuensi pelaporan. Yang ketujuh ada informasi komparatif. Dan yang terakhir ada konsistensi penyajian. Dan selanjutnya ada struktur dan isi penyajian laporan keuangan. Nah, di sini ada berbagai macam struktur dan isinya. Yang pertama ada identifikasi laporan keuangan, dan selanjutnya ada laporan posisi keuangan, neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Dan selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir ada pengungkapan lain. Saya 2019-752. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam bentuk dokumen publikasi yang sama. Entitas mengidentifikasikan secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan itu minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos, yaitu ada aset tetap, berbagai investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, persediaan, piutang dagang, dan piutang lainnya. Kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Selanjutnya ada laporan laba rugi komprehensif. Entitas menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Nah, periode itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif. Nah, yang kedua dalam bentuk dua laporan. Nah, laporan itu ada laporan yang menunjukkan komponen laba rugi atau laporan laba rugi terpisah. Nah, ada juga laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen pendapatan komprehensif lainnya, atau laporan laba rugi komprehensif. Nah,
di sini ada laporan perubahan ekuitas. Kuota laba rugi komprehensif selama suatu periode yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25. Yang berikutnya adalah laporan arus kas. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan. Yang kedua, menggunakan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Selanjutnya, pengungkapan lain. Jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum tanggal penyesuaian laporan keuangan, tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode serta jumlah dividen lembar per saham, dan jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui. Sekian dari kelompok kami atas penyajian PSAK 1 yaitu penyajian laporan keuangan. Terima kasih.